tentang siapa sebenarnya sosok seorang Margaret McGawey. Pasalnya, sempat terlihat begitu emosional dan temperamen ketika pihak kepolisian dan Komnas Perlindungan Anak mendatangi rumahnya saat Angeline menghilang. Belakangan terkuak satu persatu keganjilan demi keganjilan di balik sikap Margaret. Saat Angeline menghilang pada bulan Mei lalu, sikap Margaret yang mendadak temperamen dan mampu menyebut kata membunuh kala itu sontak menggulirkan tanda tanya besar. Kejanggalan pun kian menusuk ketika tim psikiater Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak merujuk bahwa kondisi kejiwaan Margaret cenderung mengarah kepada psikopat. Agustinus, sang tersangka, menguak adanya perintah Margaret untuk membunuh Angeline dengan imbalan fantastis 2 miliar rupiah. Mungkinkah Margaret yang diduga psikopat, tega dan gelap mata menyusun konspirasi untuk menghilangkan nyawa Angeline? Agustai mengaku menguburkan jasad Angeline atas perintah ibu Angeline, Margaret McGawey. Namun pengakuan Agus dibantah Margaret. Kuasa hukum Margaret menilai pengakuan Agus tidak bisa dijadikan bukti karena jawabannya selalu berubah-ubah. Agus mengatakan Margaret telah membunuh Angeline. Saya tidak pernah membunuh anak saya. Pada tanggal 16 Mei silam, sekitar pukul 12.30 siang, Agustai dipanggil Margaret ke kamarnya. Saat membuka pintu, Agus melihat Margaret membenturkan kepala Angeline ke lantai. Agus juga mengaku menguburkan Angeline karena dipaksa Margaret. Pengakuan Agus dibantah Margaret. Semua bohong. Tanpa kata dan hanya berurai air mata, beginilah ekspresi Margaret McGawey usai jaksa menuntut hukuman seumur hidup. Saya dituduh membunuh Angeline. 5 tahun silam, tepatnya pada 6 Januari 2016, Indonesia digegerkan kabar kematian perempuan bernama Wayan Mirna Salihin setelah menenggak kopi yang ternyata berisi racun sianida. Mirna berusia 27 tahun ketika itu menghembuskan nafas terakhirnya dalam perjalanan ke rumah sakit. Dalam kasus itu terpidana Jessica Kumala Wongso, meski kini sudah dipenjara dan divonis 20 tahun, Jessica tak pernah mengakui perbuatannya. Kilas balik kematian Mirna Salihin membawa pada mencuatnya pengakuan Jessica Wongso dalam nota pembelaan atau pledoinya pada 13 September 2016 silam. Nota pembelaan ini dibaca Jessica dalam sidang kasusnya yang ke-28 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kala itu Jessica tak kuasa menahan air matanya di hadapan majelis hakim pimpinan Hakim Kisworo. Dilansir Tribun News, dalam nota pledoinya, tahun 2016 lalu ia mengaku tidak membunuh dan dituduh meracuni temannya Mirna. Ia tak kuasa membendung air mata dan mengatakan seharusnya tidak ada alasan orang-orang memperlakukannya seperti sampah pada waktu itu. Dikutip dari Kompas.com, pihak Jessica mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 16. Si Buletin Indonesia berhasil mewawancarai Jessica Kumala Wongso, saksi kunci kematian Mirna, dan berikut curhatan Jessica terkait berbagai hal yang dinilai menyudutkan dirinya. Tidak dekat sampai seperti sahabat baik ya. Itu kan kita kenalannya di Australia waktu kita kuliah. Waktu kita kuliah ya kan ketemunya di kampus juga, jadi nggak sering janjian khusus gitu. Karena saya udah 4 tahun nggak pulang ke Indonesia, jadi saya mengajak teman-teman saya untuk ketemuan lagi, soalnya kan sudah lama tidak bertemu. Lalu kita menyepakatkan untuk ketemuan akhirnya. Saya bilang ke WA-nya, saya bilang ke semua teman-teman saya kalau saya datangnya lebih pagian karena mau menghindari 3-in-1. Lalu saya tawarkan untuk memesankan dulu dan menraktir. Terima kasih Yang Mulia. Saya tidak menyesal karena saya tidak berbuat apa yang dituduhkan kepada saya. Tidak merasa menyesal? Tidak, Yang Mulia. Ini jam yang tertera di atas 15.34.9. Ini siapa Anda kenal? Itu? Oh. Itu Anda lihat kenal dengan baju yang ini? Coba pointernya.
Itu siapa? Jessica. Jam berapa Anda bacakan? 15.30. Tadi 15.30 pada saat datang. Benar yang Anda katakan bahwa 3.30 Jessica bilang masih di jalan ya? Masih di jalan 3.30. Ini 3.31 dia sudah ada di. Makanya kita harus melihatnya dari segi ahli toksikologi ya. Jadi kan kalau sianida, misalnya ya yang dibilang Pak Hotman itu, sianida masuk di kopi sebelum diberi air panas. Kalau sianida dengan air panas itu sendiri akan menguap menjadi HCN. Makanya ini reaksi kimianya tuh harus dipelajari terlebih dahulu ya. Tidak bisa mengada-ngada kayak ngomong kayak apa namanya, bisa masukin layannya gitu. Karena air panas dengan sianida itu akan berubah menjadi gas. Tadi gini loh, mengenai duit 150 juta Rangga itu 140 juta katanya. Jadi gini loh, kalau memang benar masa Rangga terus terang aku, kan bodoh amat gitu loh. Betul nggak? Dia sama juga orang blon kan. Disebutkan ada seorang bernama Rangga yang mengaku menerima uang 140 juta rupiah dari suami Mirna. Menurut pengakuan Rangga, uang itu diberikan dengan perintah menghabisi Mirna. Namun ayah Mirna, Darmawan Salihin, dengan tegas membantah hal tersebut.